Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akuntansi, di video sebelumnya 26 dan 7 kita membahas perusahaan dagang curah umum, tapi kali ini di video ke-28 kita bahas tentang laporan laba rugi ya perusahaan dagang. Beda dengan perusahaan jasa, tapi dasarnya adalah perusahaan jasa. Sedangkan neraca dan laporan perubahan modal tidak ada bedanya kalau seandainya kita belajar di perusahaan jasa. Sebelum saya mulai, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Sahabat akuntansi, di video saya, di laptop saya, bisa dilihat di sini. Sebelah kiri ini perlu saya refresh kembali ya, saya ingatkan bahwa laporan perusahaan jasa untuk laporan laba rugi sangat sederhana, yaitu pendapatan dikurangi biaya ketemu laba atau rugi. Jika besar pendapatan maka akan laba, kalau seandainya besar biaya akan rugi. Orang tidak usah belajar akuntansi pasti paham. Nah, dalam perusahaan dagang yang sebelah kanannya lagi ini saya bedakan. Ini yang wajib kita pahami sehingga membuat laporan laba rugi bukan dihafalkan. Jadi penjualan bersih dikurangi HPP, harga pokok penjualan HPP, harga waktu beli barang ya HPP, ketemu laba kotor baru dikurangi biaya. Jadi unsur biaya ya yang tampak di laporan laba rugi perusahaan jasa itu di perusahaan dagang ada HPP dan biaya itu sendiri. HPP karena ini ada barang yang dijual. Perusahaan jasa beda, tidak ada, yang dijual adalah jasa. Tapi perusahaan dagang adalah kita beli barang dan barang itu kita jual kembali. Kita naikkan harganya yang disebut dengan profit, labanya, dan itulah akan mengurangi biaya-biaya kita. Yang akan dikurangi oleh biaya-biaya kita selisihnya adalah laba. Jadi saya kasih tanda kuning inilah HPP. Sesuatu yang baru yang belum sahabat akuntansi pelajari dalam perusahaan jasa. Dan menghitung HPP itu sebenarnya sederhana. Ya, penjualan bersih itu penjualan yang bagaimana? Saya tulis di sebelah kanannya adalah penjualan ini angkanya berapa di sini dikurangi retur dan potongan kalau ada. Ya, tidak semua ada, tapi kalau ada harus dikurangkan dulu. Berapakah returnya, berapakah potongannya, potongan penjualan. Nah, di sini. Jadi kalau saya jumlah retur dan potongan dikurangkan dari penjualan, ini yang dibilang penjualan bersih. Penjualan bersih. Jadi seperti yang tampak dalam laporan laba rugi yang di sebelah kirinya penjualan bersih. Apakah penjualan bersih sama dengan penjualan? Ketika tidak ada retur dan potongan sama. Ketika ada retur saja maka dikurangi retur. Ketika ada potongan saja dikurangi potongan. Ada dua-duanya dikurangi keduanya. Ya, itu penjualan bersih. Nah, sekarang HPP. HPP itu adalah berapa persediaan di awal. Persediaan ini tidak perlu dihafalkan, logika aja. Persediaan barang awal yang dimiliki ya, ini awal, persediaan awal. Ditambah pembelian bersih di sini. Pembelian bersih. Yang angkanya saya tulis di kuning-kuning ini supaya tidak dihafalkan. Ini persediaan barang siap dijual. Persediaan barang siap dijual. Siap dijual. Nah, totalnya ini. Jadi berapa awal yang kita punya ditambah beli bersih, ketemu persediaan barang siap dijual. Dikurangi persediaan barang akhir. Persediaan barang akhir. Setelah kita adakan inventarisasi, pengecekan secara fisik, akhir ketemu berapa. Nah, ini baru dinamakan HPP. Jadi HPP, harga pokok penjualan.
penjualan. Ketemulah laba kotor. Jadi ketemu laba kotor. Jadi HPP itu adalah barang awal ditambah beli kurangi dengan barang akhir. Itu namanya HPP. Dikurangi dengan biaya-biaya menjadi laba bersihnya. Ini laba rugi. Laba atau rugi usaha. Jadi lebih dijabarkan HPP-nya supaya sahabat akuntansi paham. HPP itu adalah persediaan awal tambah beli dikurangi persediaan akhir. Tidak ada debit kredit, semua adalah perhitungan. Saya buat sedemikian rupa supaya sistematis, itu aja. Lebih terperinci lagi di sebelah kanan. Andaikan ada retur pembelian dan ada potongan pembelian. Ini tinggal saya copy saja. Ini saya copy di sini. Ini penjualan bersih. Jadi saya copy di sini semua. Jadi masih sama. Jadi yang disebut dengan penjualan bersih adalah penjualan kurangi retur penjualan kurangi potongan penjualan. Ini adalah penjualan bersih. Saya tulis di sini, ini penjualan bersih. Penjualan bersih. Dan kemudian kita ngitung HPP-nya sama. Jadi persediaan barang awal, persediaan barang awal sama dengan sebelah kirinya. Awal saya tulis di sini. Ditambah dengan pembelian bersih. Bagaimana pembelian bersih itu? Itu pembelian dikurangi retur pembelian. Ya, pembelian dikurangi retur pembelian. Ini kebetulan ada retur pembeliannya. Pembelian ada, ya, dikurangi retur pembelian, dikurangi lagi dengan potongan pembelian, saya kasih tanda kurung ini sama dengan atasnya. Selesai. Ini pembelian kurangi retur potongan. Ada biaya angkut pembelian, angkut pembelian. Dalam sistem fisik, biaya angkut pembelian menambahkan harga pokok, biaya angkut pembelian. Nah, ini namanya pembelian bersih. Ya, pembelian bersih. Pembelian bersih. Saya tulis di sini. Ini persediaan barang siap dijual. Jadi persediaan barang siap dijual. Barang siap dijual. Dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan barang akhir namanya HPP. Nah, ini namanya HPP. Jadi sahabat akuntansi,
harga pokok penjualan yang sebelah kanan lebih rinci karena di dalam pembelian ada retur dan ada potongan serta ada biaya angkut pembelian. Bagaimana perlakuannya adalah seperti ini. Ya, lebih sederhana yang sebelah kirinya karena tidak ada retur pembelian, nggak ada potongan pembelian. Kita kurangkan HPP ini dalam penjualan bersih, namanya laba kotor sama. Laba kotor dikurangi dengan biaya namanya laba atau rugi, laba atau rugi usaha. Jadi agak lebih sedikit kompleks ya, agak lebih sedikit kompleks karena data untuk menghitung harga pokok penjualannya lebih banyak. Ada retur pembelian, ada potongan pembelian, ada biaya angkut pembelian. Sahabat akuntansi, di laptop ini saya sih berharap sahabat akuntansi lebih jelas ya, karena memang tidak semuanya disediakan datanya. Sebelum kita nanti akan masuk ya, di dalam latihan untuk perhitungan, cara ngitungnya harus dipelajari dulu, harus dipahami dulu. Kita akhiri sekian dulu, kita ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.